Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran nggak gimana caranya jaringan komputer yang super besar itu bisa tetap efisien? Nah, jawabannya ada di satu kata, subnetting. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas konsep fundamental ini. Yuk kita langsung masuk. Nah, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu dong masalahnya apa. Kenapa sih subnetting ini penting banget? Yuk kita lihat dulu sumber masalahnya, yaitu kebisingan di dalam jaringan. Coba deh bayangin, kalian lagi ada di satu ruangan, rame banget, ada ratusan orang, terus setiap kali ada yang mau ngobrol sama satu orang aja, dia harus teriak sekenceng-kencengnya sampai semua orang di ruangan itu dengar. Kacau banget kan? Nah, kurang lebih kayak gitulah rasanya jaringan komputer raksasa yang nggak dibagi-bagi. Di dunia jaringan, ini tuh namanya broadcast domain. Jadi misalnya di jaringan ada 400 pengguna. Satu pesan kecil aja seringnya harus dikirim ke semua 400 perangkat itu. Ini bukan cuma bikin berisik secara digital, tapi juga boros bandwidth dan bikin jaringan jadi lemot. Nah, ini dia perbandingannya. Kiri itu kondisi kacau, kanan itu kondisi ideal yang teratur. Tujuannya jelas, kita mau ubah ruangan yang super berisik tadi jadi beberapa kamar-kamar kecil yang lebih tenang biar obrolannya fokus dan efisien. Pertanyaannya, gimana caranya? Oke, jadi gimana cara kita mengubah kekacauan jadi keteraturan? Jawabannya, kita bangun dinding. Tapi bukan dinding beneran ya, kita bangun dinding digital. Dan inilah solusi keren untuk masalah kebisingan tadi. Dan ini dia jagonya, subnetting. Intinya, subnetting itu ya proses membangun dinding-dinding digital tadi buat bikin kamar-kamar terpisah yang kita mau. Nah, tiap kamar ini kita sebut subnet. Manfaatnya, wah banyak banget. Jaringan jadi nggak berisik lagi, performa langsung naik, ngaturnya juga jadi lebih gampang. Dan yang paling penting nih, kita jadi bisa hemat alamat IP yang jumlahnya tuh terbatas banget di dunia internet. Oke, kita udah tahu kenapa kita butuh subnetting. Sekarang saatnya kita masuk ke bagian teknisnya. Gimana sih cara kerja dinding digital ini? Yuk kita intip cetak birunya. Kelihatannya mungkin serem, tapi rumus ini sebenarnya simple banget. Jadi gini, angka 32 itu total bit di alamat IPv4, terus prefix itu nunjukin berapa bit yang dipakai buat nama jaringannya. Dari sini, kita bisa tahu persis ada berapa banyak alamat IP yang tersedia di satu subnet. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Misal kita punya prefix /26. Pertama, kita punya 32 bit. Kedua, kita kurangin aja sama angka prefixnya, yaitu 26. Nah, sisanya kan 6 bit. 6 bit inilah jatah buat perangkat-perangkat kita, komputer, HP, dan lain-lain. Terakhir, tinggal hitung aja 2 pangkat 6. Dan hasilnya adalah 64. Artinya, subnet dengan prefix /26 itu punya total 64 alamat IP. Gampang kan? Eits, tapi jangan senang dulu. Ada tapinya nih. Nah, ini nih yang sering bikin orang salah. Dari 64 alamat tadi, ternyata nggak semuanya bisa kita pakai buat perangkat. Ada 2 alamat yang udah di-booking buat tugas khusus. Alamat yang paling pertama itu namanya alamat jaringan. Anggap aja ini kayak nama kompleks perumahannya. Terus, alamat yang paling terakhir itu alamat siaran. Ini kayak toa buat ngumumin sesuatu ke semua rumah di kompleks itu. Dua-duanya nggak bisa dipakai buat alamat rumah pribadi, alias nggak bisa dikasih ke komputer atau HP. Jadi, setelah kita sisihkan 2 alamat khusus tadi, kita dapat angka finalnya. Dari 64, yang benar-benar bisa kita pakai buat perangkat kita, cuma 62. Nah, aturan dikurang 2 ini wajib diingat kalau ngomongin subnetting. Selain bikin jaringan jadi kenceng, ada satu lagi manfaat subnetting yang penting banget di dunia nyata, yaitu ngirit duit. Terutama buat bisnis kayak penyedia layanan internet. Gini deh logikanya, alamat IP publik itu kan beli, dan harganya mahal. ISP atau penyedia internet nggak mungkin dong kasih satu blok alamat IP gede yang mahal ke tiap pelanggan, makanya mereka pakai subnetting. Satu blok besar mereka potong-potong jadi bagian-bagian kecil yang lebih pas buat tiap pelanggan. Grafik ini nunjukin seberapa besar penghematannya. Tanpa subnetting, buat ngelayanin 2 klien aja, ISP mungkin harus keluar katakanlah 16 juta rupiah. Tapi dengan subnetting mereka cukup beli satu blok seharga 8 juta rupiah, terus dibagi 2. Biayanya langsung kepotong setengah. Ini efisiensi level dewa. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat langsung gimana dinding digital ini bekerja di dunia nyata. Yuk kita lihat aksinya. Eksperimennya simpel aja, kita punya 2 komputer. Pertanyaannya, kalau kita taruh mereka di subnet yang beda, alias di kamar yang terpisah, mereka masih bisa ngobrol langsung nggak ya? Kita bakal coba tes pakai perintah ping. Dan ini dia hasilnya. Waktu kedua komputer ada di subnet yang sama, lihat deh, sama-sama pakai 88.
tes pingnya berhasil, komunikasi lancar jaya. Tapi begitu salah satunya kita pindahin ke subnet lain, kita ganti 88 jadi 100, langsung deh, tesnya gagal total. Nah, ini bukti paling nyata dari kekuatan subnetting. Dinding digital itu beneran ada. Perangkat yang beda subnet itu benar-benar terisolasi. Mereka nggak bisa ngobrol langsung. Butuh perantara yang namanya router buat ngehubungin mereka. Tapi itu cerita lain lagi. Jadi, apa aja yang harus kita ingat? Pertama, subnetting itu ngubah jaringan kacau jadi rapi. Kedua, ini mengurangi kebisingan dan ningkatin performa. Ketiga, ini penting banget buat hemat dan ngatur alamat IP. Dan yang terakhir, ingat, perangkat di subnet yang beda itu nggak bisa ngobrol langsung. Tentu aja, ini jadi bikin kita mikir, kalau kita udah capek-capek bangun dinding buat misahin mereka, terus gimana caranya supaya mereka bisa tetap berkomunikasi kalau emang perlu? Nah, jawabannya ada di langkah berikutnya di dunia jaringan, routing. Kita ketemu di pembahasan selanjutnya.